بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali insyaallah taala dalam membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-18, yaitu tentang perintah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Baik, kita baca bersama-sama di sini. Ikuti semuanya. An Abi Dzar Jundub bin Junadah Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan juga Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan atau sudah kita sedikit gambarkan tentang siapa rawi tersebut, baik itu Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini adalah merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah
Takwa sebagaimana yang disebutkan di sini maksudnya adalah beliau menjelaskan at-taqwa hiya, taqwa adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. An taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Kau menjadikan antara dirimu dan antara azab Allah ada wiqayah, ada tameng, ada penghalang dengan fi'il ta'ati wajtinabil ma'asi, yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah yang dapat menjadikan tameng ataupun menghalang antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertakwa adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama banyak sekali menjelaskan tentang makna takwa yang insyaallah ta'ala nanti akan disebutkan dalam pembahasan perkataan-perkataan para salaf mengenai hal tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta ini adalah merupakan bentuk ungkapan yang menunjukkan kata, menunjukkan tempat dan juga waktu. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, baik itu dalam keadaan terang-terangan di hadapan orang lain atau dalam keadaan tersembunyi, tidak ada orang yang melihat, baik itu dalam keadaan di rumah, di masjid, di pasar-pasar, di tempat-tempat kerja atau di sekolah atau yang lainnya. Sama saja apakah di sisi kita ada manusia atau tidak ada manusia, ada orang lain atau tidak ada orang lain, maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini kalimat ini adalah perintah yang diarahkan oleh Nabi SAW kepada kita agar kita senantiasa menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, yang disilakan dengan hablum minallah, yaitu kita senantiasa tersambung mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian nasihat yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar kita mengikuti, artinya setelah kita melakukan perbuatan kemaksiatan, artinya misalkan seseorang itu tercebur ke dalam perbuatan maksiat, maka hendaknya segera mengikutinya dengan perbuatan baik. Di sini beliau menjelaskan doa bi sayyi'atul hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan dapat menghapusnya, artinya menghapus dari dosa yang telah dia lakukan dari perbuatan buruk tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apabila engkau idza fa'alta sayyi'atan, apabila engkau telah melakukan perbuatan buruk, fa'atbiha, maka ikutilah perbuatan buruk tersebut bihasanatin, dengan suatu perbuatan kebaikan. Fahadil hasanah, maka perbuatan baik yang dilakukan tersebut tamhu as-sayyi'ah, maka akan dapat menghapus kesalahan yang dilakukan tersebut. Lalu para ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud kebaikan di sini adalah terbatas
hanya pada bertaubat saja, karena bertaubat adalah merupakan bagian dari kebaikan, ataukah kebaikan-kebaikan secara umum, ya, ataukah kebaikan-kebaikan secara umum. Artinya kalau seorang itu melakukan perbuatan buruk kemudian diikuti setelahnya dengan bertaubat, ataukah secara umum bahwasanya seorang ketika melakukan perbuatan buruk, ya, kesalahan, lalu diikuti perbuatan baik secara umum. Maka dalam hal ini yang benar adalah yang kedua, di mana secara umum bahwa kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan, kecuali perbuatan-perbuatan dosa besar. Maka ketika seorang melakukan perbuatan dosa besar, harus diikuti setelahnya perbuatan baik berupa taubat. Maka perbuatan buruk yang merupakan dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Adapun perbuatan-perbuatan kecil, perbuatan dosa kecil yang lain, ya, maka itu akan terhapus dengan sendirinya dengan perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala terima, di mana Allah Taala berfirman, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-laili illa al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at, dan dirikanlah salat di ujung dua ujung siang, maksudnya di pagi hari dan sore hari, ya, dan juga di malam hari, wa zulafan min al-laili. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Ya, ini secara umum bahwasanya kebaikan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menghapus perbuatan buruk itu akan dapat menghapusnya. Dan para ulama telah mengumpulkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil yang disebutkan di sini, apa? Mukaffiratun dzunub, yaitu penghapus dosa. Amalan-amalan yang di situ yang disebutkan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dari perbuatan dosa kecil. Di antaranya amalan-amalan yang sangat masyhur yang dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa kecil adalah salat. Salat 5 waktu. Seseorang ketika melaksanakan salat 5 waktu, salat 5 waktu berikutnya akan dapat menghapusnya, ya, akan menjadi kafarah dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan antara salat 5 waktu tersebut. Kemudian dari Jumat kepada Jumat berikutnya, itu juga akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan antara 2 Jumat tersebut, bahkan ditambah 3 hari sehingga menjadi genap 10 hari akan dihapus dosa-dosanya. Kemudian berwudu juga demikian. Ketika seorang berwudu dengan memperbagus wudunya, maka akan berguguran dosa-dosanya dengan air wudu yang menetes dari anggota wudunya sampai ke atas yang terakhir. Ya, kemudian demikian pula perbuatan-perbuatan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan seperti sedekah. Maka sedekah ini akan, ya, dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, demikian pula seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang antaranya adalah dapat menghapuskan dosa-dosanya jika dia mengucapkannya di pagi hari 100 kali, maka 100 kali 100 keburukan akan dihapus pada hari tersebut. Dan masih banyak lagi di antara amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian terkait dengan ayat innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at tadi, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang,
ya, di mana dia mengadukan kepada Rasulullah SAW, innahu asaba min imra'atin ma yusibu ar-rajulu min imra'atihi illa zina. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW mengadukan dirinya telah melakukan kepada seorang wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, ya, dia melakukan kepada wanita tersebut seperti seorang suami melakukan kepada istrinya kecuali berzina. Artinya berarti dari mencium atau yang lainnya yang selain dari perbuatan zina. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, sedangkan dia saat itu setelah salat fajar, maksudnya setelah salat subuh bersama Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, "As-salaita ma'ana salat al-fajr?" Apakah engkau salat bersama kami melakukan salat subuh dengan cara berjamaah? Maka qala na'am. Maka dia menjawab iya. Fatala alaihi al-ayah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, ayat dengan membaca ayat innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang dia lakukan berupa salat fajar bersama Nabi SAW, ia dapat menghapuskan kesalahan yang telah dia lakukan, itu berupa mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Ini adalah apa? Adalah telah menghapus secara sendiri. Walaupun dia tidak melakukan taubat, karena ini adalah bukan melakukan dosa besar. Kemudian yang selanjutnya, di mana Rasulullah SAW bersabda tadi, wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha, ya, bahwa yang selanjutnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalimat wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha ini adalah hubungannya seseorang kepada dirinya sendiri. Kalau yang pertama tadi dia hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia hendaknya memperhatikan kepada dirinya sendiri agar dia tidak menzalimi dirinya sendiri, yaitu dengan senantiasa bertaubat kepada Allah dan berusaha menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dengan melakukan kebaikan. Lalu sekarang yang berikutnya nasihat Rasulullah SAW adalah berhubungan kepada sesama manusia, yaitu yang disebutkan dengan hablum minan nas, di mana Rasulullah SAW beritakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kalian dengan kepada manusia dengan akhlak yang baik. Karena kita tidak pernah bisa terlepas dari bermuamalah dengan sesama manusia. Di sini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa berakhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia, baik itu yang zahir atau akhlak yang batin. Para ulama menjelaskan apa itu makna akhlak yang baik. Akhlak yang baik mereka menjelaskan yaitu maknanya adalah kaful adha wa badlul nada wa sabru ala al-adha wal wajhul talaq, atau wa talaqatul wajh, ya, kaful adha wa badlul nada wa sabru ala al-adha wa talaqatul wajh. Ya, itu adalah maksud daripada akhlak yang baik, yaitu kaful adha yang pertama. Kaful adha yaitu maksudnya apa? Kita mencegah dari diri kita supaya kita tidak menyakiti orang lain, menahan diri dari menyakiti orang lain. Jangan sampai ucapan kita atau perbuatan kita atau pandangan sinis kita atau apa saja yang dapat menyakiti orang lain, kita tahan, kita jauh. Itu demikian. Yang kedua adalah ya, wabadlun nada. Wabadlun nada ini adalah memberikan kepada orang lain, baik itu bentuknya bantuan, baik itu bentuknya bantuan berupa harta, bantuan bentuknya barang, bantuan bentuknya tenaga atau yang lainnya. Itu namanya badlun nada. Ketika orang lain membutuhkan bantuan, maka kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang berikutnya as-sabru 'alal adha. As-sabru 'alal adha, karena kita bermuamalah dengan ya sesama manusia, hampir bahwasanya
kita pasti akan mendapati dari orang lain sesuatu yang kita terkadang tidak cocok, atau barangkali dia bergurau tapi menurut kita menyakitkan dan seterusnya. Maka di sini hendaknya kita bersabar akan hal tersebut. Artinya bersabar terhadap sesuatu yang membuat kita sakit hati, membuat kita merasa terzalimi dan seterusnya. Ini adalah akhlak yang baik. Kemudian yang keempat adalah setelah as-sabru ala adab wa talaqatul wajh, atau wal wajhut talaq. Yaitu apa? Yaitu wajah yang berseri-seri. Ketika kita bertemu dengan orang lain, saudara kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita, maka hendaknya kita dengan penampilan yang wajah berseri-seri. Terlebih lagi kalau kita menghadapi dia sama muslim, kita ucapkan salam. Ucapkan salam. Kemudian apa? Kita berusaha untuk bagaimana wajah kita dengan wajah tersenyum, wajah yang menampakkan kita sedang bergembira, bukan justru menampakkan perkara-perkara yang orang lain akan curiga kepada kita, akan berprasangka buruk kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan akhlak yang baik. Kaful adha, wa badrun nada, wa sabru ala adha, kemudian wa talaqatu al-wajah. Wa talaqatu al-wajah. Dan ini juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yaitu khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al-jahili. Khudil afwa, berikanlah kemaafan kepada orang lain. Kemudian wa'mur bil urfi, ajarlah orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian wa'arid al-jahili, wa'arid al-jahili, dan kita berpaling dari orang-orang yang berbuat jahil, orang-orang yang berbuat bodoh, sehingga kita tidak melayani mereka. Kita maafkan kalau mereka melakukan hal-hal yang membuat kita tersakiti. Itu demikian. Ini makna hadis Rasulullah SAW tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tabuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di mana hadis ini adalah mencakup di dalamnya 3 hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada diri kita, dan hubungan kita sesama kepada sesama manusia. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah faedah hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama yang disebutkan adalah wujubu taqwallah fi sirri wal alan. Allah Ta'ala muttali'un ala ibadihi aina makanu. Kewajiban untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, baik itu di dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan di hadapan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala muttali'un, Allah senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita, mengawasi para hamba-Nya di mana pun mereka berada. Entah mereka berada di gunung, mereka berada di tempat yang sepi, mereka berada di tempat yang tersembunyi, atau mereka berada di tempat yang sangat ramai, penuh sesak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengawasi mereka semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah al-amalu as-salihatu wal hasanatu tamhu as-sayyi'at. Amal-amal saleh dan kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya al-hathu ala mukhalafatin nasi bi khuluqin hasan. Jadi dianjurkan agar mukhalafati an-nasi bi khuluqin hasan. Belajar berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik sudah kita jelaskan tadi. Kemudian faedah-faedah yang lain bisa kita tambahkan di sini. Di antaranya adalah bahwa tadi kaitannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Apakah ini sifatnya yang paling afdal adalah dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang-terangan? Mana yang paling afdal di antara keduanya?
Maka di sini ya dijelaskan bahwa yang afdal adalah dirinci. Ketika dia menampakkan ketakwaan di hadapan manusia, tujuannya supaya dicontoh, tujuannya supaya diikuti oleh orang lain, maka penampakan tersebut adalah lebih baik dan lebih utama. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dengan cara tersembunyi dan juga dengan cara yang terang-terangan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam, ya, dengan sunnah yang baik, artinya sunnah tersebut, contoh tersebut adalah merupakan perbuatan yang baik yang barangkali sebelumnya tidak hidup kemudian dihidupkan kembali, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya. Artinya berarti dia menampakkan perbuatan baik tersebut di hadapan orang lain sehingga orang lain mencontohnya sehingga mengikutinya. Adapun jika ya menampakkan amal soleh tidak ada faedahnya kecuali dirinya sendiri, artinya tidak ada orang mencontohnya, maka di sini yang paling afdal adalah disembunyikan. Di mana Nabi juga menyebutkan salah satu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah pada hari kiamat nanti adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dia menyembunyikannya sampai-sampai ya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksud jadi menunjukkan sakit dia itu menyembunyikan amalan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya sesuai dengan keadaan masing-masing. Jika ya menampakkan kebaikan akan dapat diikuti dan dicontoh oleh orang lain, maka itu afdal bagi diri. Jika ya menyembunyikannya itu merasa lebih mudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi diri. Demikian. Kemudian yang selanjutnya, di mana ini semua adalah merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya berbuat begitu kasih sayangnya kepada para hamba-Nya, di mana perbuatan-perbuatan salah yang banyak dengan perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ini tidak lain adalah bagian dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya, di mana rahmat Allah lebih mendahului kemurkaannya. Ya, karena rahmatuhu sabaqat ghadabahu, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih mendahului rahmat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang dapat kita tambahkan. Kemudian kita baca aqwalus salaf, perkataan-perkataan para salaf terkait yang ada hubungannya dengan hadis yang kita baca. Qala Talq ibn Habib rahimahullah, Talq ibn Habib rahimahullah mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Ya, Talq ibn Habib menjelaskan tentang takwa, di mana takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah. Ya, maksudnya dijelaskan bahwasanya ala nurin min Allah berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ketika kita melakukan ketaatan itu didasari oleh ilmu pengetahuan yang kita paham dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita belajar agar kita mengetahui bahwa ini diperintahkan dan ini dilarang. Sehingga ketika dia melaksanakan ketaatan tersebut itu betul-betul berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan pengetahuan di mana ini adalah merupakan ketaatan yang Allah perintahkan, yang akan mendapatkan pahala jika melakukannya. Yang mana kemudian terju sawab Allah. Ketika melakukannya, betul-betul dia mengharapkan pahala dari Allah. Ya, karena ada sebagian melakukan secara zahir itu amalan baik, tapi kadang-kadang dia hanya sebatas mengikuti tren modern atau ikut-ikutan orang-orang yang sesamanya. Maka ini yang seperti ini ketika dia tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan pahala karena innamal a'malu binniyat. Ya, karena amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka seorang ketika dia melakukan misalkan ya, melakukan amalan yang secara zahir diperintahkan dalam syariat, tapi dia melakukannya semata-mata karena mengikuti teman-temannya atau tren yang sedang viral atau ya, yang sedang banyak digandrungi, lalu dia melakukannya, maka yang seperti ini dia tidak akan dapat pahala karena dia tidak dalam rangka mengharapkan pahala Allah. Kemudian wa tatruka maksiat Allah yang ala nurun min Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu. Ya, di mana kita meninggalkan kemaksiatan karena tahu ini dilarang. Ya, takhafu ala iqab Allah, takut akan azab Allah, hukuman Allah. Nah, karena juga demikian banyak di antara manusia yang barangkali meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena takut kepada azab Allah, bukan karena takut kepada bukan takut ini sebagai kemaksiatan, tapi karena barangkali di masyarakatnya kalau ini dilakukan tidak baik di mata masyarakat, akhirnya dia meninggalkan perbuatan tersebut. Maka yang seperti ini ketika dia tidak sama sekali khawatir takut akan kemaksiatan tersebut, bahwa itu akan dihukum oleh Allah, maka sekali lagi innamal a'malu binniyat, bahwasanya dia meninggalkan kemaksiatan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya qala Maimun, ya, qala Maimun ibn Mihran rahimahullah. Maimun ibn Mihran rahimahullah mengatakan, al-muttaqi ashaddu muhasabatan li nafsihi min asy-syariki asy-syahihi li syarikihi. Orang yang bertakwa itu digambarkan oleh Maimun ibn Mihran rahimahullah. Orang yang bertakwa itu dia itu lebih banyak muhasabah terhadap dirinya sendiri. Artinya dia selalu mawas diri, introspeksi diri, menghitung-hitung dirinya, terus-menerus begitu. Dan itu lebih banyak dia lakukan daripada sekedar seorang teman kepada temannya yang lain, yang pelit. Ya, bila syariki syahil syariki. Biasanya kalau orang yang pelit bin bakhil diungkapkan di sini syahil. Syahil itu adalah sifat yang dimiliki orang yang betul-betul pelit, betul-betul bakhil. Sehingga kalau dia ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, dia hitung-hitung, perhitungannya betul-betul matang. Ya, perhitungannya ini saya kasih dia manfaat atau dia untuk apa dia, perhitungan saya butuh atau tidak. Pokoknya apa? Betul-betul dia perhitungan ketika memberikan sesuatu untuk temannya tersebut. Ya, ini orang yang pelit. Nah, dia
ketika dia bertakwa kepada Allah, dia lebih memperhitungkan dirinya, muhasabah dirinya kepada dirinya itu lebih dari hanya sekedar orang yang militer. Itu demikian. Itu gambaran orang yang bertakwa itu seperti itu. Senantiasa betul-betul dia muhasabah dirinya, menghitung dirinya. Ya, jangan sampai kemudian dia tercebur kepada perbuatan yang dosa, akhirnya apa? Membuat dia rugi dunia dan akhiratnya. Sebagaimana orang yang melihat tadi, ketika dia berikan kepada temannya, dia akan merasa rugi. Itu demikian. Kemudian berikutnya qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sesungguhnya. Ya, dengan takwa yang sesungguhnya, haqqa tuqatih. Maka beliau menjelaskan apa maksudnya takwa yang sesungguhnya. Qala an yuta'a fala yuqsa. Bahwasanya Allah itu ditaati dan tidak diwasiati. Ya, takwa yang sesungguhnya kata beliau adalah bahwa Allah itu ditaati dan tidak diwasiati. Jadi senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhkara fala yunsa. Dan senantiasa Allah diingat, ya, diingat, berzikir kepadanya, ya, diingat kapan saja dia ingat Allah. Kalau ingin melakukan ini, ingat Allah, ini baik atau tidak. Takut kalau ini adalah perbuatan buruk sehingga Allah akan mengawasi, mengadabnya. Dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yunsa, dan tidak melupakannya. Allah tidak pernah dilupakan. Selalu ada dalam dirinya. Ya, selalu ada dalam dirinya. Maksudnya selalu dia mengingat Allah dimanapun dia berada. Bahwa Allah mengawasinya, Allah melihatnya, Allah senantiasa bersama dirinya. Itu demikian. Kemudian apa? Yang berikutnya kata beliau, wa an yushkara fala yukfar. Dan Allah itu senantiasa disyukuri dan tidak dikufuri. Artinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang sampai kita tidak bisa menghitungnya. Walaupun kita berusaha menghitung nikmat, maka tidak akan pernah bisa, ya, sampai selesai. Mungkin kita bisa menyebut ini nikmat Allah, ini. Akan tapi untuk menghitung secara keseluruhan tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung secara keseluruhan. Kalau kita mungkin menghitung 1, 2, 3, kita bisa sampai sesuai kemampuan kita. Selain itu tidak akan bisa, karena masih banyak nikmat Allah yang lainnya yang kita tidak bisa hitung. Sehingga di sini kita tidak mungkin akan bisa menjumlah berapa sih nikmat Allah yang kita dapatkan dan juga yang ada di muka bumi ini yang dirasakan oleh manusia. Sehingga patut sekali dan bahkan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari bersyukur kepada Allah adalah kita menggunakan nikmat Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur, ya, menggunakan nikmat Allah. Apapun bentuk nikmat itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah dan bukan dalam rangka melanggar, ya, perintah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW mengajari kita doa
yang sengaja kita senantiasa ucapkan ketika di akhir salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, karena inilah makna takwa. Ya, yang diungkapkan oleh Rasul tadi apa? Sengaja kita senantiasa mentaati Allah, bentuknya dengan ibadah yang baik. Kemudian apa? Kita senantiasa berzikir, tidak melupakan Allah. Dan yang ketiga bersyukur. Oleh karena tadi 3 doa tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika, ini berzikir kepada Allah. Senantiasa kita ingat Allah dimanapun kita berada. Kemudian apa? Wa syukrika, bersyukur kepada Allah, wa husni ibadati. Ya, ini namanya takwa yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada kerana jangan lupakan, jangan tinggalkan wasiat Rasulullah SAW, yaitu agar kita senantiasa berdoa di akhir salat kita, baik itu sebelum salam ataupun setelah salam. Ya, bisa pilih salah satunya. Sebelum salam kita ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalaupun misalkan tadi sebelum salam dulu, maka setelah salam kita ucapkan doa tersebut. Kemudian selanjutnya, habibati fillah rahmani wa rahmatullah, adalah su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an taqwa. Abu Hurairah ditanya tentang takwa, maka beliau menjawab, faqala hal akhadta tariqan la syauqin, apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang di situ ada durinya? Maka qala na'am, dia menjawab iya. Ya, Abu Hurairah bertanya kepada dia, yang bertanya kepada Abu Hurairah tentang apa itu syaitan. Qala fa kaifa salata, lalu bagaimana engkau lakukan ketika berjalan di jalan yang di situ ada durinya atau banyak durinya? Qala, maka dia menjawab, idza ra'aitu syauka azatu anhu, kalau saya melihat di situ ada duri, maka saya akan berzikir darinya. Ya, berzikir darinya. Atau jawastuhu atau qasartu anhu, atau saya melompatinya, atau saya tidak melewati tempat tersebut. Maka Abu Hurairah kemudian menjawab, dzaka taqwa, seperti itulah takwa. Artinya apa? Takwa itu kita hidup di dunia. Ya, tentunya kita ada melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan. Maka hendaknya kita berhati-hati sebagaimana kita berjalan di atas jalan yang penuh duri. Ucapan ini diibaratkan apa? Ucapan yang apabila di situ ada sesuatu yang menyebabkan kita binasa, tercebur ke dalam kemaluan dosa, maka kita hindari. Sebagaimana kita menghindari duri, ya, atau kita menghindari obat. Itu begitu. Berarti apa? Ketika kita hidup di dunia ini, apakah ucapan kita ini adalah ucapan yang baik atau yang buruk? Ya. Kalau yang buruk tentunya akan menyebabkan kita binasa. Ya, akan menyebabkan kita binasa. Perbuatan juga demikian. Oleh karena itu, hidup di dunia itu harus hati-hati. Nah, hati-hati itulah takwa. Hati-hati maksudnya apa? Hati-hati dari tercebur kepada perbuatan maksiat dan dosa. Itu demikian. Kemudian yang berikutnya, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, a'azzul asya'a thalatha. Ya, perkara-perkara yang paling mulia itu ada 3. Al-judu bil qillati, yang pertama dermawan dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia tidak punya, tapi jika tetap dia berusaha memberi, ini sangat mulia.
Ya. Kemudian apa? Artinya sangat apa? Sangat susah, sangat mulia kedudukannya dan sangat jarang sekali yang bisa melakukannya. Kemudian yang berikutnya wal-wara' fi khalwatin. Dia memiliki sifat wara' dalam keadaan sendirian. Ya, dalam keadaan sepi, tidak ada orang, dia betul-betul memiliki sifat wara'. Nah, ini jarang sekali yang bisa melakukannya. Padahal ini amalan yang sangat mulia. Biasanya apalagi pegang habis tidak ada orang, apa yang akan dilakukan? Dan itu lebih banyak bersedih. Pegang HP tidak ada orang lainnya. Pernah kan pegang HP kemudian ditunjuk-tunjukkan? HP tidak pernah. Pasti akan sendiri. Jadi dia khalwah. Maka ketika dia betul-betul akan menjadi wara', memiliki sifat wara'. Sifat wara' itu apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang akan memudaratkan akhiratnya, menyebabkan akhiratnya nanti dia akan mudarat, bisa binasa, masuk langsung neraka. Itu sifat wara'. Sehingga dia berhati-hati, baik itu perbuatannya, ucapannya, atau apa saja, maka dia tinggalkan. Dahulu barangkali pernah kita bahas atau contoh-contoh wara' yang dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh para sahabat yang lain atau betul. Nabi SAW di antara contohnya ketika mendapatkan ada korban di atas tempat tidurnya, ketika akan mengambil untuk dibakar, maka Nabi berpikir ini korban sedekah atau bukan. Padahal di rumahnya itu saja tidak jadi dimakan, khawatir kalau ini korban sedekah, karena Nabi tidak boleh makan dari sesuatu yang merupakan sedekah. Abu Bakar radhiyallahu juga begitu. Ketika ada sesuatu yang dikabarkan bahwasanya masuk darinya itu adalah dari sesuatu yang merupakan hasil yang diharamkan, maka kemudian segera dimuntahkan semua apa yang ada di dalam perutnya. Itu bukan sifat. Nah, itu demikian. Itu meninggalkan perkara-perkara yang membuat mudarat bagi akhiratnya. Nah, itu demikian ketika dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan dia tidak ada orang lain, maka memiliki sifat wara' sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa kalimatul haqqa inda man yurja aw yukhafu. Dia mengucapkan kalimat kebenaran di hadapan orang yang dia harapkan sesuatu darinya atau dia takut kepadanya. Ya, barangkali seorang berharap supaya dia dibantu, supaya dia diberikan ini, mungkinkah dia akan mengatakan jujur kepadanya? Ya, kalau jujur bisa jadi tidak diberi. Akhirnya apa? Dia kemudian memanipulasi atau mungkin dia mengatakan dia tidak sebenarnya dan seterusnya. Ini terkadang berat melakukannya. Memang beliau mengatakan azu, sesuatu yang sangat berat dan jarang dilakukan, tapi kedudukannya sangat tinggi. Kemudian orang yang ditakuti, barangkali atasan, ya, barangkali orang yang kalau kita tidak menjawab kalau kita jawab dengan sejujurnya, dengan kebenaran, maka bisa jadi kita akan dihukum di ini dan itu. Akhirnya kita tahu. Nah, maka ini sangat mencari kalimatul haq, ucapan yang benar di hadapan orang yang dia diharapkan ada sesuatu darinya atau diberi. Kemudian selanjutnya, Suila Al-Junaid rahimahullah. Al-Junaid rahimahullah ditanya, bima yusta'alu ala ghadil basar. Ya, dengan apa yang dapat membantu untuk menundukkan pandangan? Ya, apa sesuatu yang bisa membantu untuk bisa menundukkan pandangan? Maka beliau mengatakan, bi'ilmika, dengan pengetahuanmu, dengan ilmumu, bahwasanya apa? Anna nadharallahi ilaika asma' bin nadharika ila ma tabduru.
engkau tahu bahwasanya Allah melihat kepadamu lebih cepat, lebih dulu ya daripada engkau melihat apa yang engkau lihat dari perkara yang diharamkan. Maka dengan itu dia akan mudah menghadul basar, menundukkan pandangan, tidak jelamatan. Ya, itu demikian. Dia yakin, dia tahu bahwasanya apa? Allah lebih dulu melihatmu. Ya, bahkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang diinginkan oleh hati kita, itu Allah sudah tahu. Maka ketika kita yakin Allah melihat kita, Allah bakal tahu apa isi hati kita, maka ini akan menyebabkan kita menghalangi diri, membatasi diri dari apa? Memandang perkara-perkara yang diharamkan, sehingga kita mudah untuk menundukkan pandangan. Untuk menundukkan apa? Pandangan. Faidah. Kemudian di sini ditambahkan faidah. Qala Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab rahimahullah memiliki jumlah ya secara umum bahwa fataqwallah fi sirri huwa alamatu kamalil imani, bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi itu adalah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Walahu ta'thirun 'adhimun fi ilqa'illah li sahibihi at-tada fi qulubil mu'minin. Itu adalah merupakan dan baginya ya walahu ta'thirun 'adhim. Ketakwaan yang seperti ini itu dapat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atau melemparkan di hati-hati orang-orang yang beriman untuk memberikan pujian kepadanya. Walaupun dia itu tidak ada orang tahu bahwasanya dia dalam keadaan tersebut dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian Allah menjadikan hati orang-orang yang beriman akan memujinya, akan memuji orang tersebut. Itu demikian. Ini ketika apa? Dia dalam keadaan senantiasa bertakwa dalam kesendirian, dalam kesendirian. Kemudian yang selanjutnya qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minin wa huwa la yashkur." Hendaknya salah seorang dari kalian takut laknat hati-hati orang-orang yang beriman, ya, hati orang-orang yang beriman itu melaknatnya, sedangkan dia tidak merasakan. Artinya apa? Hati orang-orang yang beriman itu tidak suka dengan orang ini, ya. Artinya hati mereka itu melaknat orang tersebut. Maka hendaknya kita merasa takut akan hal tersebut jika ternyata kita termasuk dari orang ini seperti itu. Artinya yang hati-hati orang yang beriman melaknat kita, sedangkan kita tidak merasakannya. Ya, yakhlu bima'asillah. Apa namanya? Di antara sebabnya adalah di mana kita itu berkhalwah, artinya bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bermaksiat kepada Allah. Tidak ada orang lain melihat, tidak ada orang lain di sisinya. Hanya dia dan Allah saja yang mengetahui. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayulqillahu lahu al-bughd fi qulubil mu'minin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang-orang yang beriman benci kepadanya, sedangkan dia tidak merasakan. Maka di sini dia perbaiki, ya, sesuatu yang tersembunyi bagi kita. Ketika kita dalam keadaan sendiri, ketika kita dalam keadaan tidak ada di hadapan orang lain, maka perbaiki keadaan itu. Jaga keadaan tersebut agar kita senantiasa taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita dalam keadaan kesendirian justru bermaksiat kepada Allah. Karena akibatnya Allah akan menjadikan hati-hati orang-orang yang beriman membenci kita. Kemudian yang berikutnya qala Sulaiman At-Taimi rahimahullah.
Sulaiman At-Taimi rahimahullah mengatakan, illa rajula la yusibu dhamma fi sirri fayusbihu wa alayhi mudillatu. Ya, fayusbihu wa alayhi mudillatu. Sesungguhnya seorang yang ketika dia tertimpa suatu dosa dalam keadaan tersebut, jadi dia melakukan perbuatan dosa, tidak ada orang yang lain tahu. Ya, dia melakukan dosa dalam keadaan tersembunyi, maka niscaya dia di pagi hari dalam keadaan merasa hina dengan perbuatan dosa, merasakan hina dalam keadaan hina dengan perbuatan dosa, sehingga di sini menyebabkan dia minder, minder di hadapan orang lain, merasa rendah diri, padahal orang tidak ada yang tahu bahwasanya dia melakukan perbuatan dosa tersebut, tidak ada orang tahu. Tapi apa? Dia sendiri yang menyebabkan apa? Dirinya rendah, dirinya hina. Ya, itu demikian. Dan itu adalah merupakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan juga pernah guru kami mengatakan, Syekh Abdul Rahman Al-Dahs Allah Ta'ala, salah satu murid Syekh di mana seseorang ketika tahu-tahu dia merasakan kesedihan, gelisah, tanpa ada sebab yang jelas baginya, maka kata beliau adalah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perbuatan dosa yang dia lakukan dalam keadaan tersebut. Ya, itu dosa yang orang lain tidak tahu, dosa yang tak kapan dia lakukan, tahu-tahu akan muncul hukuman Allah berupa kesedihan yang muncul dalam diri kita, kegelisahan yang muncul dalam diri kita yang kita tidak tahu sebabnya. Maka apa? Hendaknya diperhatikan hal ini. Kemudian selanjutnya, qila lil Hasan Al-Basri, dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Allah yastahi ahaduna bil rabbi yastaghfiru min dhunubi thumma ya'ud, thumma yastaghfiru thumma ya'ud. Tidakkah salah seorang di antara kita merasa malu kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, di mana dia minta ampun dari dosa-dosa yang dia lakukan, lalu kemudian dia mengulangi dosa tersebut. Thumma yastaghfiru, kemudian setelah itu dia minta ampun lagi. Thumma ya'ud, kemudian mengulangi lagi dosa tersebut. Faqala, lalu beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, wadda syaitanu law dhafara bikum. Syaitan itu sangat senang, sangat senang kalau dia beruntung, kalau dia menang dari kalian dengan sebab itu. Artinya apa? Dia melakukan perbuatan dosa, istighfar, mengulangi lagi dosa itu. Kemudian apa? Kalau diakhiri dengan perbuatan dosa lalu tidak beristighfar, maka ini berarti syaitan benar. Syaitan benar. Fala tamunnu bil istighfar. Lalu beliau kemudian memberikan wasiat agar apa? Janganlah kalian merasa bosan dari beristighfar. Jangan kalian merasa bosan dari beristighfar. Berarti walaupun kita mengulangi, jangan kalah dengan syaitan. Jangan berhenti. Kenapa? Terkadang saya sudah banyak dosa, saya mengulang-ulang dosa, saya malu kepada Allah. Akhirnya terus, maka ini syaitan benar. Syaitan apa? Benar. Di mana dia berhenti melakukan perbuatan melanjutkan perbuatan dosanya, tapi tidak mau beristighfar. Padahal apa? Kalaulah dia beristighfar, maka niscaya syaitan kalah. Maka kemudian belum melanjutkan apa? Fala tabullu bil istighfar. Maka janganlah engkau merasa bosan dari istighfarnya. Hendaknya kita terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa yang kita apapun dosa yang kita lakukan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah akan bersama yang berikutnya bersama yang akan datang.
Kita akhiri. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita akhiri kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.